Akhirnya keluar juga dari KMP Sangke Palanga. Terima kasih saya ucapkan buat seluruh kru awak kapal KMP Sangke Palanga sudah menghantarkan kami dengan selamat di Bira. Kita mau cari dulu nih signboardnya mana nih Bira ya. Sekitar jam 4.45 sore ya tadi ya kapalnya sampai. Jadi dari Labuan Bajo 3.30 dia 25 jam plus lah ya. Boleh sebagai alternatif penyeberangan ke Sulawesi yang mau melanjutkan dari touring dari Labuan Bajo mau ke Sulawesi. Yeay, akhirnya sampai Pulau Sulawesi. Luar biasa. Karena kalau terusin dari Labuan Bajo ke Larantuka aja udah berat tuh. Apalagi harus nyebrang ke Adonara, nyebrang lagi ke Lembata, nyebrang lagi ke Alor. Itu benar-benar menyita fisik sih itu. Apalagi kalau yang turun lagi naik kapal nyambung ke Kupang tuh. Karena cukup lama tuh turun ke Kupang, terus ke Sumba, baru balik lagi ke Lombok. Dibutuhkan fisik yang prima. Kalau Sulawesi bisa nyantai. Ini udah hampir jam 5, kita langsung gas aja ke Kota Makassar ya. Karena masih menempuh cukup jauh, 190 kilo. Oke gas. Menyusuri jalan perbukitan ya, pinggir pantai. Jadi ini ada Pertashop tapi tutup. Jadi di Bira ini ada objek wisata yang namanya Pasir Putih Bira ya, Pantai Pasir Putih Bira. Nah, di satu kawasan dengan pantai itu ada namanya titik nol Sulawesi Selatan. Cuman kita tidak ke sana karena sudah nggak keburu, sudah sore. Jadi mungkin lain kali. Nah, Bulukumba ini terkenal dengan desa yang membuat kapal pinisi. Nanti kalau ada salah satu, saya coba belok sebentar deh ya. Tadi sih ada beberapa sih yang lagi bikin kapal ya. Masa nggak ada lagi sih? Kesian amat. Ini ada SPBU ya. Sekitar setengah jam dari Pelabuhan Bira. Kita lewati saja. Di Bundaran Pinisi, sepertinya di Bulukumba ya ini ya. Ngambil thumbnail dulu. Jam 5.40. Ini benar nggak ya? Salah putar lagi, salah belok. Ini sampainya jam 10 nih, bro and sis. Perkiraan sampainya jam 10. Ya kalau cepat-cepat sih paling jam 9-an ya.
Kalau jalanannya aman saja sih no problem sih. Mau nyampe jam 11, jam 12, jalan pelan-pelan aja kan. Dan faktanya selama di kapal itu saya belum mandi ya. Tidak mandi, tidak boker, cuman cuci muka, sikat gigi, lap-lap badan pakai tisu. Jam 6 nyusurin pantai sebelum gelap. Mari kita lihat tepian pantai. Banyak kapal-kapal nelayan. Menelusuri garis pantai. Masih di Bulukumba menuju ke Makassar. Kenapa masih ngomong kayak gitu? Harus logat Makassar nih ya. Baji-baji, apa kareba, baji-baji. Tak mau minggir nih orang-orang ya. Minggir mi. Mari kita melihat senja di belokan depan. Kan ku ukir senja. Tahu-tahu mobil masuk. Wih. Mantap bro. Langsung putar lagu Payung Teduh kan. Wah. Tuh pada menepi mau foto. Bagus sekali langitnya. Jam 7 masuk Kabupaten Jeneponto. Beli tahu isi dulu kali ya. Tahu isi. Harganya sama ya? Harganya beda-beda apa sama? Sama ya? 211. Isi perut dulu, makan gorengan, ngobrol-ngobrol sama yang jual. Kata abang-abangnya, setelah Jeneponto nanti Takalar, baru Makassar. Jalan di sini aman sudah. Jadi kalau berbicara kepada yang lebih tua itu akhirannya Ki. Misalnya, dari mana Ki? Tapi kalau yang tua ke yang muda pakai akhirannya O. Dari mana kok? Asik. Terus tadi kan ada mas-mas kan, mas-mas yang lain yang beli gitu. Pisang molenta 25.000. Nah saya bingung kan, jadi saya tanya yang jual kan, ini namanya molenta? Oh bukan, pisang molenta. Tanya itu akhirannya juga. Namanya sama, pisang molen, bukan molenta. Jam 8.30 sampai di Kabupaten Takalar. Tadi mau isi bensin, cuman antrian pertalitnya rame. Mau ke pertama nggak tahu yang mana, nggak ada petugasnya. Jam 8.30 bensin tinggal 1 bar. Banyak lampu-lampu ya kota Takalar ya, biar hidup kotanya ya. Kanan kiri tengah lampu semua biar nggak sepi ya. Masih sekitar 1 jaman nih dari Takalar.
Sudah jam 9.06. Di daerah manakah ini? Tadi sih baca-baca sih roti Palanga. Tapi ada juga tulisan Goa Palanga, daerah Palanga. Ini masih sekitar 50-an kilometer ke kota Makassar. Jalanannya rame ya. Selepas Bulukumba sih jalannya tidak berlobang ya, cukup mulus. Cuman yang sebelum Bulukumba aja yang ada yang lagi di plester, jadi ada yang kayak kotak gitu loh, tapi lebih turun gitu tanahnya. Saya rencananya akan tinggal di hotel My Studio. Bentuknya dormitory juga, tapi akan lihat dulu ya. Wah, jembatannya bagus nih. Tuh, kacau ya, orang sini naik motor, nah lihat tuh, kacau tuh. Waduh. Cuman nanti saya mau nanya ke dormitory-nya, kalau tinggal di sana bisa cuci ini nggak? Bisa cuci pakaian dalam nggak? Soalnya kan toiletnya kan toilet bersama. Nggak tahu ada ember apa enggak. Fun fact sejauh ini, Yamaha cukup berjaya ya di sini ya. Vino, Mio sering kelihatan, NMAX juga. Jadi tidak didominasi oleh Honda ya, berimbang lah. Yang saya bingung Vino, banyak ya dari tadi kelihatan Vino. Gimana cara showroomnya jualan Vino di sini? Cukup menarik untuk dipelajari ya. Apakah diskon apa gimana? Ini Vino di depan nih, Yamaha Vino. Saya mau ke kiri. Mobilnya enggak sabaran. Lihat tuh, udah cepet tuh mau kemana? Belok kiri, lurus Pantai Losari. Jam 9.26 akhirnya saya sampai di kota Makassar. Yang punya Daeng Tata. Yang punya Karebosi. Ada hari pertama begitu turun dari kapal udah hampir 5 jam nih naik motor nih. Ya, tidak bisa dihindari ya, karena jadwal kapalnya jalannya yang setengah 4. Bagusnya sih yang jam 10 sih, kalau ada jadwal kapal yang jam 10. Lihat nih. Tuh, samping Pantai Losari. Arya Duta di kanan. City of Makassar. Bugis apa tulisannya? Bugis. Kalau ini My Studionya jadi tinggal di situ sih, deket sih jalan ke sini. Ngomong-ngomong, kota Makassar nih aman apa enggak nih? Orang jualan, saya kira orang nge-rap tuh tadi. Makassar, kota makan enak. Oh, jadi kita makan dong ya. Rapat ke kanan, hotelnya ada di sebelah kanan, di seberangnya makanan semua. Di kotanya malah jalannya berlubang, tutup got itu, lubang-lubang tutup got. AMPM Coffee. Mana My Studio? Ini, The Bugis Ocean. Hotel juga sih. Mana ya My Studio ya? Kok ininya udah lewat sih? Ini kamar mandinya.
hotel sih, tempat kos di sini. Nih, masa ada tamu bawa ini piring dan mangkok. Nanti kita lihat tempat tidurnya ya, lebih amburadul lagi nih. Selamat pagi teman-teman. Jadi saat ini tanggal 26 Agustus hari Senin, jam setengah 6, sudah memasuki hari ke-8 touring saya ya ke timur. Nah, saya tinggalnya di hotel ini, My Studio. Tapi sepertinya sih lebih ke tempat kos ya itu daripada hotel ya. Tadi kondisinya kan sudah lihat kamarnya. Ini tepat berada di depan Pantai Losari Makassar ya. Di depan situ ada Masjid Kuba. Pagi ini hari ini rencananya mau kuliner sih. Cuman pagi setengah 6 begini sepertinya belum pada buka ya. Coba kita cek di Maps ya. Saat ini kita di My Studio Hotel, jalan penghibur. Mana wanitanya? Jalan penghibur. Kuliner yang kita incar adalah palu basah serigala. Baru buka jam 8. Mie palu baru buka jam 7. Satu lagi konro karebosi, buka jam setengah 11. Masnya shift 3 ini dari jam 11. K-Cycle. Kita sarapan dulu di K-Cycle. Kopi gula aren 10.000. Roti goreng ayam. Roti goreng ayam turun jadi berapa nih? Ya, kalau dua 15.000. Kalau 2 ya. Beli es kopi jadul, roti goreng. Nggak enak kan duduk-duduk aja, sekalian ganjal kan. Ganjal karena coto-coto masih buka nanti jam 7. Jadinya kita minum es deh pagi hari, nggak apa-apa lah ya, kotanya juga panas kan, minum es. Sudah jam 6, sudah terang. Yuk kita coba jalan-jalan ke depan yuk. Lihat masjid, terus jalan ke kiri ke arah Pantai Losari. Pagi-pagi udah ada yang jogging ya. Lumayan serem juga sih. Ada tulisan besar ya, City of Makassar. Di situ ada monumen rumah tongkonan. Ada kerbau putih melambangkan budaya tanah Toraja ya. Nah, itu di situ ada tulisannya nih, Toraja. Besok kita mau main deh ke arah sana, Toraja. Di situ ada bangunan tinggi, nggak tahu apa itu. City of Makassar. Mari kita lihat masjidnya dari sini. Nah, ini kan kelihatan. Semalam sih cuma kelihatan lampunya aja. Ini Masjid 99 kubah. Dibangun dengan 99 kubah mengikuti Asmaul Husna sebagai nama baik yang dimiliki Allah yang terdapat di dalam Al-Quran yang berjumlah 99 nama.
Masjid Kuba dibangun dalam kawasan CPI, letaknya tepat berhadapan dengan pantai Anjungan Losari. Saat ini masjid ini menjadi ikon kota Sulawesi Selatan. Didesain oleh Bapak Ridwan Kamil yang saat ini akan maju menjadi Gubernur Jakarta. Jadi jasanya dalam pembangunan masjid di Indonesia sudah banyak ya teman-teman. Tak memakai pendingin udara. Masjid 99 Kuba adalah konsep ruang terbuka masjid dan sirkulasi udara yang dirancang serta didesain khusus agar tidak memerlukan pendingin ruangan. Masjid ini bisa menampung 5.000 jemaah. Masjid 99 Kuba dibangun dengan biaya fantastis yang menelan biaya sekitar 185 miliar dari APBD Sulawesi Selatan. Nah, ini kita bergerak ke arah Pantai Losari yang berseberangan dengan Masjid 99 Kuba. Semalam saya ke sini ya. Ini kapal-kapalnya ini buat turis naik ya, bisa makan, minum di atas kapal. Cuman harganya sih sepertinya lebih mahal. Di pinggir daratnya aja udah mahal ya. Jadi pisang EP kemarin itu 15.000. Terus es teh tarik yang kemasan itu 15.000 juga. Total 30.000. Itu es teh tarik udah manis kan, dikasih susu kental lagi. Orang sini kuat minum manis ya. Karena sudah dipesan dan diminum, ya sudahlah, bayarkan saja. Ini tulisannya Pantai Losari dengan kapal-kapal pinisi. Coba kita lihat lebih dekat ya. Ini kapal turis apa kapal nelayan? Mari kita lihat lebih dekat. Kata mas-mas yang jual pisang EP kemarin, dia bilang daripada harga di atas itu maksudnya di kapal. Caranya ke kapal gimana? Oh, situ kali ya. Pantai Losari. Misi Pak, ini kapalnya buat makan-makan minum-minum? Iya Pak. Kalau malam ya? Malam ya. Oh, yang ini enggak? Yang ini enggak? Hari ini sementara diperbaiki Pak. Oh, yang ini saja ya? Oh, dari jam berapa Pak? Hari ini sebenarnya Pak sewa ini misalnya rombongan. Oh, perombongan ya? Orang keliling ke pulau-pulau. Oh, keliling pulau-pulau. Iya. Oh, daripada tidak nyambung, kita akhiri saja pembicaraannya. Ya, demikianlah teman-teman jalan-jalan pagi saya di sekitar pantai Pantai Losari, Makassar. Saya mau kembali ke hotel, mungkin istirahat sebentar, lalu mencari sarapan pagi. Kemudian siangnya kemungkinan saya akan pindah hotel ya, extend semalam dulu, lusa baru ke daerah Tanah Toraja. Ada gantungan itu. Cara turun dari dormitory. Jatuh yang ada ini. Mau jam 8. Ayo kita bergerak.
Pertama-tama saya mau nanya dulu di sini. Berapa harga? Jam berapa bisa check-in? Dekat saja. Jalanan sudah mulai rame. Iya. Tapi malam lebih ramai sih daerah sini. Lihat dulu kota Makassar di pagi hari. Kendaraannya kencang-kencang. Platnya di sini DD ya. Daeng. Circle K banyak ya di kota Makassar. Di kota-kota lain kayaknya udah sepi deh. Emat, Eternal Mall, Estetik Klinik. Di kiri jalan, coba ini ya. Kelihatannya sih besar sih. Di Agoda 150. Nih, padat nih. Wah, kayaknya sih berat sih. Parkir di mana ini? Parkir di mana? Oh, parkir di mana? Situ dulu. Rate offline-nya di Empress itu 200.000. Baru bisa check-in jam 2 siang. Karena jam check out jam 12, baru bisa check-in jam 2. Nah, nanti selama itu kemana ya? Berarti ngetem dulu di hotel yang lama dulu ya. Ini kita sarapan dulu lah. Cari mie pangsit yang terkenal di Makassar. Saya butuh cari kamar karena mau cuci sempak. Dan penginapan yang sebelumnya kayaknya kurang memadai ya. Dari selama ini, dari begitu banyak dormitory yang saya tinggali, yang di Makassar inilah yang paling tidak recommended. Harganya tapi paling murah sih, cuma 35.000 saja. Sebenarnya tidur sih bisa tidur sih, memang mereka ngobrol gitu. Cuman pakai headset sih masih bisa tidur. Cuman kamar mandinya itu kotor dan berbau lah, kamar mandi, ruangan tidur juga berbau. Dan AC-nya agak panas karena penuh semua. Jalanannya rame tapi tidak terlalu macet sih. Tidak terlalu crowded, cuman rame aja, rame lancar. Hotel banyak ya di sini ya, bersebelahan. Berarti banyak pelancong yang ke kota Makassar ini ya, dari kota-kota tetangganya. Mungkin mau melanjutkan penerbangan, mau melanjutkan jadwal kapal. Kota Makassar ini menjadi tujuan pencari tenaga kerja ya, menjadi tujuan tenaga kerja mencari kerja, terutama yang berasal dari timur, Indonesia Timur, mengadu nasib di kota Makassar. Di kiri jalan ada mie pangsit yang katanya enak. Manakah dia? Oh ini. Tapi kok sepi, teman-teman. Jam 7 sampai jam 8 Wita. Sudah ada kah? Langsung kita. Oh. Kita duduk di mana? Oh. Di sini saja. Ya. Yang biasa orang pesan yang mana ya? Pangsit nih. Pangsit. Pangsit nih porsinya ada kecil, besar, jumbo. Kecil, besar, jumbo. Ya, ini ada original, bebek sama halus.
Aku yang ini aja deh, besar aja. Yang besar biasa. Iya. Dagingnya mau campur babi sama ayam. Babi saja. Babi saja. Oke, mie-nya yang besar itu 55.000, teh tawar anget 3.000, total 58.000. Boleh dicoba sih teman-teman. Toppingnya sih banyak sih itu, sampai ketutup mie-nya. Toppingnya enak, jadi dikasih samcan kriuk ya. Bagi teman-teman yang muslim jangan dicoba ya, karena itu haram. Jenis mie-nya itu stylenya kayak mie karet ya, agak besar, padat, agak alot dikit lah. Waktu bayar di kasir ada lihat sembayangan datuk juga. Jadi yang punya Chinese, apakah pendatang dari Medan atau Kalimantan, tapi tulisannya mie pangsit Palu ya. Apa orang Palu sembayang datuk juga ya? Nah ini gaclokan penutup itu loh, penutup got jalan itu tidak dibikin rata sih. Kita tengok-tengok dulu kota Makassar in the morning. Ada KFC. KFC sih udah pasti ada lah ya di kota besar ini. Kota Makassar ini mungkin urutan 5 besar ada kali kota terbesar di Indonesia. Nah ini kita baru melewati Aston Makassar. Di sampingnya ada Wis Hotel. Hotel di mana-mana. Oh itu melewati daerah Chinatown, ada gapuranya Chinatown. Ini thumbnailnya di mana ini enaknya ya? Kota Makassar thumbnail. Di pinggir itu apa? Pantai Losari. Tapi motor kan nggak bisa masuk di pinggir jalan ya. Di kiri jalan pelabuhan. Ini kita akan melewati pelabuhan Makassar, pelabuhan orang ya. Pelni, DLU, turunnya di sini nih, pelabuhan Makassar. Kalau ASDP Ferry kemarin kenapa bisa dilempar ke situ ya Bira ya? Apakah dari selatan naik ke atas lebih dekat, lebih gampang kali di situ, atau di sini sudah padat? Jadi dipecah. Di sini ini makanan terkenalnya itu coto, konro. Ada beberapa yang terkenal ya. Jadi tidak bisa nyoba semua. Nyoba 2 sampai 3 yang paling terkenal aja udah. Jadi asal tahu aja sih, pernah dicoba. Ini terminal peti kemas Pelindo. Yang kiri ini iya, peti kemas. Apa yang orang juga ya, nggak tahu juga sih, belum pernah naik Pelni sih ke sini. Tidak sebesar yang Empress sih. Wah ini daerah-daerah masih pelabuhan ya, ekspedisi Wisma Banda. Wah kanan saya cari namanya Live Hotel. Jaringan Live Hotel di Makassar cukup banyak ya.
Mari kita tanya. Kalau pesan dari Agoda tambah duit lagi nggak gitu? Ya tidak segede Empress sih. Harganya ya lebih murah harusnya. Oke, sudah dilihat kamarnya. Nggak dilihat kamarnya sih. Sudah didatangi hotelnya. Masih satu grup sama Empress yang tadi. Kalau offline harganya sama, superior 200.000. Tapi kalau online di Agoda harganya tadi saya lihat cuma 100 belasan lah, 112. Tidak ada tambahan biaya lain. Cuman ada deposit kunci 100.000. Nah, sekarang baru jam 9. Kita kembali ke dormitory tercinta saya, my studio, dan semedi dulu di sana sampai jam 12. Karena baru bisa check in jam 2 siang. Jadi nanti dari jam 12 ke jam 2 saya ngapain ya? Makan tidur. YouTube gak ada duitnya. Jalan-jalan saja. Ini apa ini? Kelenteng. Wih, lumayan besar. Kelenteng Quan Kong. Wah, di depan situ kelenteng Sianma. Banyak kelenteng ya. Kuat juga nih Chinese Konghucunya ya di kota Makassar. Banyak toko emas di jalan ini. Toko emas cantik, toko emas sinar, sama senang. Biasanya toko emas itu bergerombol ya. Di satu jalan yang bukan jalan utama, jalan yang kayak gini. Wah, bener-bener sepanjang jalan ya. Kayaknya orang Sulawesi senang pakai emas ya. Emak-emak beli emas. Nah, udah ketemu Pantai Losari lagi. Masjid 99 kubah. Kita naik ke trotoar. Memang parkirnya di trotoar. Sampai di dormitory tercinta. Oke, saya mau istirahat dulu teman-teman.